Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami kelompok satu, saya Nur Wahyu Catur Caksono dan rekan saya Dian Anjarwati Setia akan mempresentasikan hasil dari analisa kami tentang laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Nah, kalau sesuai silabi itu yang diminta adalah analisa laporan laba rugi, namun di sini karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini adalah entitas publik dan juga entitas non-profit oriented, maka yang akan kita soroti di sini adalah laporan realisasi anggaran dan juga laporan operasionalnya. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dian Anjarwati Setia. Metode analisa yang kami gunakan dalam analisa kali ini adalah menggunakan metode horizontal. Metode horizontal adalah analisa laporan keuangan dengan cara membandingkan data keuangan satu entitas selama lebih dari satu periode laporan sehingga nampak pos-pos yang berubah selama periode tersebut. Menggunakan teknik analisa yakni teknik komparatif di mana analisa dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antar rencana atau anggaran dan realisasi antar periode untuk suatu laporan keuangan entitas atau perbandingan suatu laporan keuangan antar entitas dari hasil komparasi dengan dapat diketahui varian atau selisih, sehingga teknik ini dikenal juga sebagai analisis varian. Analisis rasio dilakukan dengan melakukan perbandingan antar rasio laporan keuangan baik dalam satu laporan keuangan maupun antar laporan keuangan sehingga diperoleh nilai dalam bentuk persentase rasio. Nilai rasio dapat berada di dalam kategori baik atau buruk. Kemudian analisa indikator kemandirian yakni analisa kemandirian organisasi dibagi atau rasio kecukupan pendapatan, yakni formulasinya total pendapatan dibagi dengan total belanja. Analisa indikator kemandirian juga terdiri rasio-rasio kemandirian keuangan daerah, yakni formulasinya total PAD dibagi dengan pendapatan transfer dan pinjaman. Analisa efektivitas belanja, rasio program pelayanan, yakni belanja dikurangi belanja program atau program expand, kemudian dibagi total belanja. Saya lanjutkan, kali ini kita akan membicarakan tentang analisanya. Di sesi ini kita akan melihat laporan realisasi anggaran dan juga laporan operasional Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Pertama-tama kita akan membicarakan dulu bagaimana pendirian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga bagaimana aktivitas belanja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah melakukan perhitungan, yaitu di sini bisa dilihat di layar kaca teman-teman, yaitu tentang kemandirian organisasi. Di sini bisa dilihat dari 5 tahun terakhir dari 2018 itu nilainya rata-rata itu sudah di atas 1, yang artinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah bisa diri secara finansial, di mana pendapatan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah bisa menutupi semua aktivitas dan program yang akan dilakukan Provinsi Jawa Tengah. Jadi tidak membutuhkan suntikan dana dari pihak ketiga. Hanya saja kalau kita lihat di tahun 2015 itu mungkin angkanya di bawah 1, namun tidak terlalu jauh dari angka 1 ya. Lihat di situ angkanya adalah 0,94 sekian, artinya sudah mendekati 1. Jadi bisa dikatakan kalau angka ini buruk. Jadi memang di bawah 1 tapi tidak begitu buruk. Di angka-angka yang lain di tahun 2014, 2016, 2017, 2018, menurut kami juga belum bisa dikatakan angka yang sangat bagus karena cukup jauh dari angka 2. Meskipun demikian, angka tersebut sudah cukup bagus karena sudah di atas 1. Nah, ini menandakan bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah cukup mandiri dari segi finansialnya. Baik, selanjutnya itu ada kemandirian keuangan daerah.
Nah, pada indikator kemandirian keuangan daerah ini bisa dilihat di layar teman-teman, itu tahun 2014 sampai tahun 2018 semuanya sudah mencapai angka 1 bahkan lebih. Namun kalau kita cermati tren dari indikator ini dari 2014 sampai 2018 itu cenderung turun. Di sebelumnya di tahun 2014 itu nilainya 1,9, di mana ini sudah sangat cukup bagus menurut kami karena sudah hampir mencapai angka 2. Di tahun berikutnya, tahun 2015, 16, 17, dan 18 itu menurun. Menurun dan sampai 2017 itu sampai angkanya 1,1, ya hampir dekati batas angka 1. 2018 mungkin mengalami kenaikan, tapi menurut kami juga tidak begitu signifikan. Maka bisa kita katakan adanya penurunan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama pada pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Meskipun penurunan tersebut masih di batas aman ya, karena bisa dilihat bahwasanya angka-angka tersebut masih bisa bertahan di atas angka 1. Ini menandakan bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu memiliki pendapatan asli daerah yang bisa menutup kegiatan atau aktivitas belanja daerah. Dan memang menurut kami sudah cukup bagus, hanya saja mengalami penurunan. Selanjutnya kita membicarakan tentang efektivitas dari belanja daerah. Di sini bisa kita saksikan bersama bahwasanya indikator yang telah kita hitung dari tahun 2014 sampai 2018 itu sudah hampir semua itu berada di angka 99%. Di tahun 2015 saja yang mungkin angkanya sangat cukup jauh dari angka 100% karena kami menemukan menurut kami yang bukan merupakan belanja program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan angkanya juga sangat cukup signifikan menurut kami. Jadi itu yang mengganggu indikator ini. Dan di tahun-tahun yang lain 2014, 2016, 2017 dan 2018 itu sudah 99,9% yang artinya sudah hampir 100% dari efektivitas belanja daerah ini. Hal ini menandakan apa? Yaitu bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah melakukan belanja dengan efektif. Jadi ini menurut kami adalah penilaian yang baik untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan selanjutnya kita akan melihat secara vertikal dari laporan realisasi anggaran dan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini sudah saya siapkan. Nah, ini adalah laporan realisasi anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sini bisa kita lihat tahun 2018 realisasi anggarannya itu sudah menurut kami sudah cukup bagus. Bisa dilihat di sini bagi yang realisasinya itu tidak mencapai 90% itu saya kasih tanda merah. Nah, di sini yang bertanda merah ini artinya realisasinya tidak mencapai angka 90%. Dan yang lain itu sudah mencapai hampir semua itu sudah mencapai angka 90% ke atas. Ini di belanja modal ya paling parah, ini cukup banyak yang tidak bisa mencapai angka 90%. Kan ini di belanja tanah hanya mencapai 43%. Lain sudah cukup bagus, bahkan sudah ada beberapa yang mencapai 100% ke atas. Di sini akan kita bicarakan satu persatu mulai dari pendapatan. Nah, pada pendapatan asli daerah atau PAD ini dilihat bersama di sini totalnya itu sudah mencapai 100% lebih ya, lebih dari 100%. Yang artinya hal ini sudah cukup baik bagi pemerintah provinsi daerah dalam operasional PAD-nya. Kita lihat di sini sangat membantu adalah dari pendapatan pajak daerah ini. Pendapatan pajak daerah hasilnya atau realisasinya itu sudah bisa melampaui dari anggaran yang ditetapkan. Dan di akun-akun yang lain pada restribusi daerah dan pendapatan lain-lain ini meskipun tidak mencapai 100%, tapi setidaknya sudah bisa melebihi dari 90%. Jadi menurut kami angka ini sudah cukup baik ya untuk menggambarkan kinerja baik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita turun ke pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini kalau kita lihat jumlahnya itu juga sudah cukup baik. Itu sekitar realisasinya 96%. Sini bisa lihat penggambarannya. Hanya ada dua akun saja ya, nomor 10 dan nomor 13 ini yang realisasinya itu belum bisa mencapai 90%. Dan hanya di dana bagi hasil ini yang jaraknya cukup jauh ya, 80% realisasinya. Namun secara keseluruhan sudah cukup baik menurut kami.
Sehingga memang digambarkan di sini total dari pendapatan transfer bisa mencapai 95% ke atas, yaitu 96,24. Kemudian di pendapatan hibah ya, ini 100% ya, sangat akurat sekali. Dan overall dari pendapatan total itu realisasinya sudah 99,5%. Di sini menurut kami angka ini sudah sangat baik, menggambarkan kinerja baik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pendapatan, karena sudah hampir mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemudian kita lanjutkan pada poin belanja. Di sini poin belanja dari jumlah belanja itu realisasinya secara total itu sudah mencapai 90% ke atas, yang artinya memang sudah cukup baik. Namun apabila kita lihat rinciannya, yang paling dari angka 90% itu kebanyakan berada di modal belanja modal, dan belanja tak terduga. Di sini ya, kami kasih tanda merah. Terutama di sini pada belanja tanah, realisasinya hanya 43%. Sangat jauh, bahkan tidak mencapai 50%. Nah, di sini mungkin bisa menjadi perhatian di pemerintah. Dan yang kedua adalah belanja aset tak berwujud, juga 40%. Bahkan ini lebih turun dari belanja tanah, yang artinya tidak cukup baik pemerintah dalam melakukan operasional belanja aset tak berwujud. Mungkin ini bisa menjadi perhatian. Namun secara keseluruhan, dilihat dari total belanjanya, itu realisasinya sudah 90% ke atas. Yang artinya secara keseluruhan ini sudah cukup baik. Kemudian kita turun, kita masuk ke transfer. Di transfer ini juga bisa kita lihat bersama bahwasanya realisasinya itu sudah hampir 100%, bahkan banyak yang di atas 95%, yang artinya kinerja pemerintah daerah dalam hal ini sudah bagus ya dalam hal transfer ini. Bahkan di jumlah belanja dan transfer ini, realisasi keseluruhan itu sudah mencapai 93,48%, yang artinya sudah di atas 90%. Kemudian selanjutnya ada di pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Jika bisa dilihat bersama, bahkan di sini totalnya itu sudah lebih dari 100%, yang artinya sudah sangat efektif ya, sudah sangat efektif. Di pembiayaan netonya itu juga sudah mencapai 100% lebih. Artinya pada bagian ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah cukup efektif kinerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan operasional dari pemerintah provinsi. Nah, di sini sudah kami siapkan laporan operasional provinsi pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2018. Pada laporan operasional ini kita membandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu 2018 sampai 2017. Di sini bisa dilihat di pendapatan asli daerah di PAD-nya secara keseluruhan, ya, jumlah pendapatan aslinya ini mengalami peningkatan sebesar 7%, meskipun di restribusi dan di pendapatan hasil pengelolaan karya ini turun. Bahkan di pendapatan hasil pengelolaan karya ini turunnya sampai 20% dari tahun sebelumnya. Namun tertutup ya dari pendapatan-pendapatan lain. Apalagi dari pajak daerah ya, kan mengalami peningkatan 11%. Tadi di laporan realisasi anggaran juga memang sudah direalisasikan lebih dari 100%. Kemudian selanjutnya di pendapatan transfer. Di sini bisa dilihat bersama bahwasanya di pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya ya. Di sini bahkan secara total, secara agregat itu turun sampai 57%. Ini mungkin ini bisa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun bisa dilihat di dana penyesuaian pada transfer pemerintah pusat dan lainnya itu meningkat sampai 12.000% ya, dari 50 miliar menjadi 6 triliun. Signifikan sekali di sini ya. Juga di transfer pemerintah daerah lainnya, pendapatan bagi hasil lainnya ini juga meningkat 170%. Signifikan sekali, dari 737 juta menjadi 1 miliar. Apabila di total secara keseluruhan itu masih turun sebesar 0,8%.
81% dari tahun 2017. Serta juga pada pendapatan hibah di sini juga naik sebesar lebih dari 100%, yaitu 124%. Jadi kalau kita total secara keseluruhan pada jumlah pendapatan nyata lebih atau meningkat sebesar 6,35% dari tahun 2017. Ini berarti kinerja pemerintah dalam operasionalkan pendapatan itu sudah cukup baik secara keseluruhan di tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke beban daerah. Pada beban daerah bisa kita saksikan bersama, hanya beberapa saja yang mengalami penurunan seperti di tahun 2007 nomor 37 ini, dan juga pada nomor 45 mengalami penurunan yang juga menurut kami tidak begitu signifikan. Namun pada secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, terutama pada beban penyisihan piutang yang nilainya sudah meningkat sebesar 3000% dari 2 miliar menjadi 82 miliar. Secara keseluruhan bisa dilihat di sini surplus dan defisitnya itu juga turun. Ya, dalam artian surplus dari tahun 2017 ke 2018 itu turun sebesar 23,78%. Di sini mungkin bisa menjadi perhatian juga, yang artinya pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah ini masih kurang optimal dalam melakukan operasional manajemen beban daerah, sehingga surplusnya bisa turun sebesar 23,78%. Selanjutnya lain-lain ya, di sini ada surplus defisit kegiatan non operasional. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya pada surplus non operasional ini mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2018 pada lain-lain ya. Di sini bisa dilihat penurunan sebesar 14,10%. Kemudian pada defisit non operasional juga mengalami kenaikan ya. Dalam artian kalau defisit ini kalau naik berarti mengindikasikan kurang baik kan. Ada aset non lancar mengalami kenaikan, yang artinya mengalami defisit, tambahan defisit banyak 35 miliar. Kemudian pada lain-lain mengalami penurunan angka yang arti baik ya. Nah, pada totalnya secara keseluruhan itu mengalami penurunan sebesar 10.000% dari sebelumnya 147 juta menjadi defisit 35 triliun. Artinya diperhatikan juga ini oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, karena menurut kami pada bagian ini kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih kurang optimal. Selanjutnya total secara keseluruhan pada surplus defisit laporan Provinsi Jawa Tengah operasionalnya itu turun dari 2017, dari sebelumnya 2 triliun menjadi 1 triliun, 8 sekian. Yang artinya itu menurun sebesar 25%. Di sini mungkin bisa menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih kurang optimal dalam mengoptimalkan kegiatan operasional pemerintah daerah. Baik, selanjutnya akan kita simpulkan dari hasil yang kita lakukan. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih kurang optimal dalam melakukan kegiatan operasional pemerintah daerah, namun realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup baik. Kemudian dari kemandirian keuangan daerah dan kemandirian organisasi sudah cukup baik pada tahun 2018. Namun tidak begitu, maksudnya tidak sangat baik, namun sudah cukup baik. Yang artinya bisa ditingkatkan lagi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian pada estimasi belanja atau efektivitas belanja pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah cukup baik, karena sudah mencapai 99% dari total belanjanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Dan apabila ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan kepada kami, nanti kita diskusikan lebih dalam lagi. Terima kasih atas waktunya. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.